khudz min amwalihim. Di sini ada khudz, ambillah. Ketika ada orang kaya sudah nisab untuk mengeluarkan zakat, tapi tidak mengeluarkan zakat, mintalah. Kita boleh menanyakannya, sekaligus boleh memintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Cabang iman nomor ke-22, yaitu mengeluarkan zakat. Arti daripada zakat menurut bahasa adalah at-tathhir, membersihkan. Ketika mempunyai perusahaan dan perusahaan tersebut kecil ataupun menengah atau perusahaan besar sudah nisab untuk mengeluarkan zakat, lalu modalnya 2,5% dikeluarkan untuk berzakat. Zakat itu 1 tahun sekali, tidak ada zakat 1 tahun 2 kali. Apabila harta perusahaan dikeluarkan zakatnya, berarti perusahaan tersebut dikategorikan at-tathhir, bersih daripada hak orang lain. Kalau zakat menurut istilah, ismun lima yukhraju min malin au badanin, yaitu harta benda yang dikeluarkan untuk zakat mal atau zakat pertanian, ataupun harta yang dikeluarkan untuk menzakati badan kita yang disebut dengan zakat fitrah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalil untuk mengeluarkan zakat dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim. Di sini ada khudz, ambillah. Ketika ada orang kaya sudah nisab untuk mengeluarkan zakat, tapi tidak mengeluarkan zakat, mintalah. Kita boleh menanyakannya, sekaligus boleh memintanya. Karena apa? Zakat itu adalah hak fakir miskin. Ketika seorang pengusaha sudah nisab untuk melakukan zakat, tapi tidak mengeluarkan pada waktunya, maka sabda Rasulullah SAW, tidak ada pencuri yang paling besar kecuali orang yang sudah bernisab zakat tapi tidak mengeluarkan zakat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Khudz min amwalihim shadaqatan. Shadaqatan di sana adalah artinya zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan posisi zakat tersebut kedudukannya bisa membersihkan badan seseorang dari dosa ketika mengeluarkan zakat fitrah. Hartanya bersih daripada hak orang lain ketika sudah dikeluarkan zakatnya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sabda Rasulullah SAW, maktubun ala babil jannah. Di surga, di pintu surga itu ada tulisan, yang mana tulisan ini sangat mengerikan, ancaman bagi 3 orang yang haram untuk memasuki surga. Sabda Rasulullah SAW, maktubun ala babil jannah anti haramun alal bakhil wa mani'iz zakat wa dayus. Wahai surga, engkau diharamkan, dengan arti tidak mungkin engkau dimasuki oleh ketiga orang ini. Yang pertama, orang yang diharamkan masuk surga, anti haramun alal bakhil, 1, orang pelit, orang kikir, tidak mau memberi. Walaupun ada sesuatu untuk memberikan kepada orang lain, tapi tidak pernah ada kepedulian kepada orang lain. Ingat bahwa sedekah adalah
ibadah goer mahdoh, yaitu ibadah kepada Allah tapi melalui manusia yang disebut dengan ibadah sosial. Orang kaya bersodakohlah dengan hartanya. Orang miskin pun jangan jadi modal untuk tidak bersodakoh. Orang miskin tetap bisa bersodakoh dengan tenaga, jihad fisabilillah, ataupun dengan doa. Ketika fakir miskin setelah menerima zakat daripada orang-orang yang berkemampuan, doakanlah mereka. Mudah-mudahan usaha Anda sekalian yang telah ada kepedulian kepada kami diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pelit tidak mungkin masuk surga dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Bersedekah itu jangan menunggu kita kaya. Karena ketika kita kaya belum tentu kita mau bersedekah. Sebagai contoh, salah satu umat Nabi Musa alaihissalam yang bernama Korun. Kalau sudah kaya, saya akan bersedekah, saya akan berzakat. Sesudah kaya, ternyata semakin pelit, semakin tidak ada kepedulian kepada orang lain. Ketika si Korun ini masih jadi orang miskin, banyak kepeduliannya sehingga ada niat untuk memberi. Tapi setelah kaya, melupakan janjinya. Yang kedua, orang yang diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditulis di atas pintu surga, anti haramun alal bakhil wa mani'iz zakat. Orang yang tidak mengeluarkan zakat. Alangkah nistanya Korun saja orang kaya tidak mengeluarkan zakat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menembus bumi yang ketujuh. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ingat, tidak ada harta yang berkurang keberkahannya ketika mengeluarkan zakat. Yang ketiga, orang yang diharamkan masuk surga, wadayus adalah dayus. Sehingga sahabat bertanya, ini menjadi contoh bagi kita. Ketika kita mendengarkan pengajian dimanapun, pengajian mingguan, pengajian bulanan, ketika ada sesuatu yang tidak kita mengerti, silakan tanyakan. Ini dicontohkan oleh para sahabat. Ketika baginda Rasul mengatakan, salah satu orang yang diharamkan masuk surga adalah orang dayus. Qila ya Rasulullah, mad dayus? Wahai baginda Rasul, apa yang dimaksud dengan dayus? Dayus itu alladzi ya'lamu ahlahu bil qabih wa yaskutu anhu. Orang yang mengetahui keluarganya berbuat dosa tapi dibiarkan. Ini mengetahui dan membiarkan. Beda lagi kalau kita tidak mengetahui. Ketika keluarga kita sering meninggalkan sholat, kita membiarkan. Maka kita termasuk salah satu orang yang diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kita, keluarga kita berbisnis dengan bisnis yang diharamkan oleh Allah, lalu seorang bapak, seorang ibu mengetahui bisnis anaknya ini adalah misalkan bisnis prostitusi, misalkan bisnis narkoba, orang tuanya mengetahui tapi membiarkan, maka orang tersebut kategorinya adalah dayus, diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ketiga orang ini yang diharamkan masuk surga, berarti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya jelaskan tadi besar manfaatnya khusus bagi saya, dan silakan share kepada yang lain agar kita mendapatkan pahala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.